Berinvestasi di tengah keadaan ekonomi yang tidak menentu sekarang ini tentulah bukan suatu hal yang mudah. Di satu sisi ini bisa menjadi peluang karena banyak harga saham yang terkoreksi cukup dalam, namun di sisi lain ini adalah tantangan untuk bisa memaksimalkan peluang yang ada. Salam IHSG, investor harus selalu gembira. Sobat investor, tentunya banyak investor yang sekarang ini mulai ragu dengan keputusan berinvestasi yang sudah dia lakukan di waktu-waktu sebelumnya. Entahkah karena tidak kuat melihat penurunan harga saham yang membuat portfolio floating loss mungkin cukup dalam, atau juga tidak kuat karena masih merasa tidak ada kepastian tentang perkembangan situasi ekonomi baik di Indonesia maupun di dunia sekarang ini. Di saat-saat seperti inilah kita para investor dilatih untuk realistis dengan investasi saham. Bahwa sejatinya investasi saham itu bukanlah suatu permainan, bahwa sejatinya investasi saham itu bukanlah sarana untuk berspekulasi, dan investasi saham itu harus dijalankan dengan semaksimal mungkin sambil terus memperhatikan setiap aspek-aspek yang berpengaruh di dalamnya. Tidak banyak yang dapat kita lakukan saat ini dalam investasi saham berkaitan dengan skill atau juga berkaitan dengan strategi investasi. Karena entahkah kita berinvestasi dengan metode dividend investing, atau kita berinvestasi dengan value investing, atau apapun metode investasi yang kita pakai sekarang ini, tentunya sudah sangat mudah untuk dijalankan karena sudah ada banyak sekali peluang yang ada, yaitu saham-saham yang sudah terdiskon cukup dalam. Yang bisa kita maksimalkan sekarang ini adalah melakukan kontrol terhadap diri kita saat krisis yang sedang terjadi sekarang ini. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di sini, yaitu yang pertama, kita harus kontrol emosi kita. Tentu di situasi sekarang ini emosi kita lagi diuji, apakah kita tetap menggunakan emosi kita secara wajar, artinya tetap mengontrol dengan logika sehingga dalam setiap pengambilan keputusan bisa tepat, atau paling tidak keputusan yang kita ambil itu resikonya kecil. Nah, dalam hal ini perlu untuk kita mengontrol emosi kita dengan cara selalu berpikir dengan jernih. Logika tetap harus berjalan. Jangan sampai emosi kita yang terlalu cepat kemudian kita mengabaikan logika. Memang di situasi sekarang ini kita harus siap menerima keputusan-keputusan yang kita ambil sebelumnya yang sampai sekarang ini belum mendatangkan hasil. Karena memang situasinya sekarang kita belum bisa berpikir tentang hasil yang maksimal untuk direalisasikan, karena memang ibaratnya sekarang lagi masa menanam, belum masa untuk panen. Maka logika itu harus benar-benar berjalan di dalam investasi kita untuk menjaga kestabilan kita dalam mengambil keputusan. Jangan sampai emosi yang lebih besar sehingga ketika kita membeli hanya karena FOMO, takut ketinggalan karena harga sahamnya sudah turun. Ketika dia tambah turun, kita akan kembali jual dengan FOMO. Takutan juga ketinggalan kalau kita tidak secepatnya menjual. Maka yang selanjutnya juga yang harus kita perhatikan adalah jangan sampai di tengah situasi sekarang ini kita berspekulasi dengan modal yang kita miliki. Berspekulasi akan membuat kita mengambil keputusan-keputusan yang tidak tepat. Berspekulasi hanya akan memperbesar risiko di dalam investasi. Pastikan di dalam situasi sekarang ini kita harus bisa menganalisa kenapa perusahaan ini turun terus harganya, dan apakah ke depan dia masih akan kembali ke harga normalnya, ke harga wajarnya, apakah prospeknya ke depan masih cukup bagus. Nah, di sini kita harus bisa membuat prediksi yang tepat, yang berdasarkan pada
analisa, bukan justru kita hanya mengandalkan spekulasi. Nah, ini penting karena jika kita melakukan hal ini, kita akan terhindar dari rasa takut. Penting untuk kita menjaga, mengontrol rasa takut ini agar supaya kita tetap yakin. Sekalipun memang dalam waktu singkat ya rasa yakin kita ini akan terus diuji, rasa yakin kita ini akan terus banyak mendapat tantangan-tantangan, entahkah itu lewat berita, entahkah itu memang lewat sentimen-sentimen yang ada, di mana dolar terus menguat, di mana mungkin emiten yang kita beli justru terpengaruh dengan sentimen-sentimen yang ada. Nah, di sini kita perlu untuk tetap mengontrol keyakinan dengan cara ya mendasarkan keputusan kita pada analisa yang benar. Sehingga kita tidak takut ya, sekalipun terkadang ada berita-berita yang menakutkan, tetapi kita bisa mengontrol itu dengan rasa yakin karena kita melakukan pembelian saham dengan cara yang benar. Nah, ini akan menghindarkan kita juga dari sikap terburu-buru dalam mengambil keputusan. Terburu-buru ketika saham turun, kita langsung buru-buru untuk membeli tanpa kita mempersiapkan diri untuk menanggung resiko. Itu juga akan berdampak di dalam investasi. Tetap tenang ya, di tengah krisis sekarang ini kita harus tetap tenang. Tenang artinya ketika kita membeli betul-betul kita punya keyakinan di dalamnya. Tenang artinya kita tetap percaya bahwa ekonomi ini bisa membaik. Ini kan jauh lebih baik ya ketika kita berinvestasi dengan rasa tenang, dengan ada keyakinan bahwa ke depan akan lebih baik. Nah, ketika ekonomi membaik, emiten yang kita pilih adalah emiten yang bagus, dia juga akan membaik, baik secara kinerjanya maupun harga sahamnya, dan juga tentu portfolio kita akan membaik ke depan. Nah, ini memang tantangan ya, kita sekarang sedang ada di situasi krisis dalam investasi, tetapi kita punya hal penting yang bisa kita lakukan, yaitu kita punya kemampuan untuk mengontrol situasi yang ada. Pastikan di tengah situasi sekarang ini, jikapun memang kemampuan Anda untuk mengontrol emosi masih belum terlalu kuat, emosi Anda mungkin masih labil, ya sebaiknya Anda jaga. Kalaupun mau berinvestasi, alokasikan aja dulu sebagian kecil dari dana yang Anda miliki, daripada Anda langsung all in, namun kemudian ketika harga saham terus mengalami koreksi dan Anda jadi tidak tenang. Jadi ya itulah kira-kira beberapa hal yang perlu diperhatikan. Itulah yang mungkin bisa kita kontrol di tengah krisis sekarang ini, karena untuk situasi ekonomi kan kita tidak mampu mengontrolnya ya. Kita hanya bisa menganalisa, tetapi memastikan ada memang bagian-bagian yang tidak bisa kita kontrol, ya sudah. Kita cukup lakukan bagian-bagian mana yang bisa kita kontrol, terutama itu di dalam diri kita sendiri. Itu yang bisa kita lakukan untuk tetap menjaga kestabilan kita dalam berinvestasi. Oke, jika mungkin Anda punya tanggapan, saran, kritik untuk topik ini, mungkin Anda bisa tulis di kolom komentar untuk kita bisa belajar bersama-sama. Tetap semangat, salam IHSG, investor harus selalu gembira.